Pada video kali ini, saya akan membahas tentang NSAID atau Non-Steroidal Inflammatory Drugs. Saya Made Ratna Safitri Indraswari, NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. NSAID merupakan suatu kelas obat yang digunakan untuk mengatasi kondisi nyeri, demam, dan proses inflamasi lainnya. Dia mencakup banyak preparat dan berasal dari turunan kimiawi yang berbeda-beda. Saat ini ada lebih dari 70 juta NSAID yang diizinkan beredar dan bisa digunakan dalam pengobatan. Dalam video kali ini, objektifnya adalah mengetahui mekanisme kerja NSAID, mengetahui indikasi, kontraindikasi, dan pemantauan penggunaan NSAID, mengetahui potensi efek samping NSAID, dan potensi toksisitas dari NSAID. Nah, ini merupakan bagaimana fisiologis tubuh kita. Misalnya terjadi suatu kondisi kerusakan jaringan atau iritasi, maka tubuh akan mengeluarkan suatu enzim yaitu fosfolipase 2. Fosfolipase 2 ini akan kemudian mengubah fosfolipid yang ada di membran sel menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat kemudian akan memediasi keluarnya yang pertama adalah 5-lipooksigenase atau 5-LOX yang kemudian memicu pembentukan dari leukotren baik B4, C4, dan juga D4 sehingga terjadi inflamasi dan juga gastulation. Kemudian ada juga siklooksigenase yang terdiri dari siklooksigenase 1 dan juga siklooksigenase 2. Nah, siklooksigenase 1 ini kemudian akan mengeluarkan atau memicu keluarnya si tromboksan A2 atau TXA2 dan juga prostaglandin yaitu prostacyclin E2 dan juga prostaglandin E2. Sedangkan COX-2 ini diinduksi pada proses inflamasi dan mengeluarkan prostaglandin juga baik PGI2 dan juga PGE2. Nah, ini merupakan perbedaan mendasar antara COX-1 dan juga COX-2. Yang mana COX-1 ekspresinya itu adalah konstitutif, artinya dia diekspresikan di berbagai jenis sel dan juga organ, yang mana dia diaktifasi oleh stimulus fisiologis. Sedangkan COX-2 ini diinduksi oleh stimulus proinflamasi, jadi seperti LPS, TNF-alpha, IL-2, dan juga IFN gamma. Lokasinya berbeda, yaitu COX-1 ada di mana-mana fisiologis dan juga COX-2 itu ada pada jaringan inflamasi dan juga neoplastik seperti di ginjal, uterus, ovarium, dan juga sistem saraf pusat. Nah, peran dari COX-1 adalah pembentukan dari tromboksan dan juga prostaglandin untuk sekresi mukus protektif lambung, regulasi asam lambung, memicu agregasi platelet, dan juga menjaga aliran darah ginjal. Sedangkan COX-2 adalah prostaglandin yang memediasi inflamasi. Lalu bagaimana kerja dari NSAID berdasarkan COX-1 dan COX-2? Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada NSAID yang bekerja pada proses pembentukan dari COX. Nah, NSAID akan berperan untuk menghambat enzim siklooksigenase baik 2 dan 1 sehingga akan menurunkan produksi prostaglandin. Jadi akan terjadi proses antiinflamasi, antipiretik, dan juga efek analgesia. Berdasarkan dengan selektivitas terhadap enzim COX-nya, maka dibagi menjadi non-selective inhibitor dan juga COX-2 selective inhibitor. Yang non-selective inhibitor tentu dia akan menghambat baik COX-1 dan juga COX-2 seperti misalnya aspirin, kemudian ada ibuprofen, diclofenac, meloxicam, piroxicam, mefenamic acid, dan juga nabutmeton. Sedangkan COX-2 yang selective inhibitor itu sebenarnya celecoxib dan juga rofecoxib ini kontroversial. Kemudian valdecoxib dan juga parecoxib ini second generation. Nah, selektivitas terhadap enzim COX ini akan mempengaruhi perbedaan baik dari efektivitas dan juga keamanan dari NSAID. Nah, indikasi pemberian NSAID adalah sebagai yang pertama antipiretik, kemudian antiinflamasi, dan juga analgesik. Dapat diberikan untuk mengobati nyeri otot, dismenor, kondisi artritis, demam, gout, migrain, dan juga agen sparing opioid pada kondisi trauma akut. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat struktur kimianya, baik dari sodium salisilat, kemudian ibuprofen, asam asetil salisilat, dan juga acetaminophen. Nah, bagaimana metode administrasinya? Jadi umumnya NSAID itu diberikan secara oral. Dari aspirin, jadi 300
25 mg tablet kita bisa berikan 1-2 tablet tiap 4 jam atau 3 tablet tiap 6 jam dengan dosis maksimal 4000 mg. Kemudian sodium naproxen itu 220 mg tablet bisa diberikan 1-2 tablet tiap 8-12 jam dengan dosis maksimum yaitu 660 mg. Kemudian ibuprofen, jadi untuk pireksia di awal kita bisa berikan 400 mg, kemudian bisa diturunkan dan menjadi 400, 200, 100 mg tiap 4-6 jam per Renata, dan untuk nyeri yaitu 400-800 mg tiap 6 jam per Renata. Kemudian NSAID topikal bisa berupa natrium diklofenak 1,5% topical solution, bisa diklofenak hidroksietil pyrrolidin yaitu 1,3% patch, dan juga gel natrium diklofenak 1% yang berfungsi untuk nyeri karena jaringan lunak dan juga osteoartritis. Kemudian untuk yang parenteral bisa dari ibuprofen dan juga ketorolac untuk analgesik non-opioid. Nah, ini merupakan pemberian NSAID untuk analgesik seperti pemberian ketorolac intramuskuler dan juga intravena dengan dosis yang berbeda-beda baik tunggal maupun multiple. Kemudian untuk ibuprofen, jadi ibuprofen ini diberikan intravena 400-800 mg tiap 6 jam per Renata dengan jumlah maksimal yaitu 3200 mg. Nah, ini merupakan farmakokinetik dari NSAID. Jadi NSAID ini sangat beragam bagaimana dia mencapai level di plasma darah secara berbeda-beda dari kita lihat jamnya. Kemudian bagaimana half-life-nya, eliminasi half-life-nya, dan juga bagaimana kemampuan dari ikatannya dengan protein plasma. Nah, kemudian efek samping. Jadi efek samping gastrointestinal ini sangat berkaitan dengan peran dari COX-1, yang mana inhibisi terhadap COX-1 akan meningkatkan risiko perdarahan gastrointestinal dan juga ukus peptikum. Agen dengan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap COX-1 itu akan berasosiasi dengan risiko yang lebih tinggi juga. Jadi agen yang selektif untuk COX-2 itu sangat menjadi pilihan. Kemudian di renal, nah, secara normal PGE2 dan PGE1 itu menyebabkan dilatasi arteriol renal yang penting untuk menjaga laju filtrasi ginjal. Pada kondisi normal, prostaglandin memiliki efek yang minimal pada perfusi ginjal, tetapi apabila pada pasien dengan fungsi ginjal yang menurun, kemudian usia yang tua, maka prostaglandin ini memiliki peran yang signifikan untuk mempertahankan bagaimana aliran darah ginjal. Oleh karena adanya gangguan pada dilatasi arteriol tentu akan menurunkan laju filtrasi ginjal sehingga akan terjadi misalnya disfusi renal akut, gangguan elektrolit dan cairan, nekrosis papila renal, dan juga sindrom nefrotik atau nefritik interstisial. Kemudian dari bidang hematologi, dari pembentukan tromboksan A2 oleh COX-1 itu memiliki fungsi agregasi platelet, sehingga penurunan TXA2 akan menyebabkan efek antiplatelet dan meningkatkan risiko perdarahan. Platelet ini tidak memiliki nukleus, jadi tidak bisa membuat enzim baru, tidak bisa dia membuat TXA baru, sehingga aspirin akan memicu efek antiplatelet, meskipun administrasinya itu telah dihentikan sampai beberapa hari, sampai platelet ini digantikan oleh platelet yang baru. Sehingga efeknya adalah bleeding time yang memanjang. Kemudian dari kardiovaskuler, secara normal, fungsi PGI2 dan juga TXA2 itu sangat seimbang. Jadi kita bisa lihat di sini, COX-1 membentuk TXA2 yang berfungsi untuk vasokonstriksi dan juga platelet agonis, sedangkan COX-2 itu membentuk PGI2 yang berfungsi untuk vasokonstriksi dan juga inhibisi dari agregasi platelet. Nah, apabila ini terganggu salah satunya, terutama apabila terjadi inhibisi selektif dari COX-2, maka akan menyebabkan peningkatan aktivitas dari tromboksan A2, sehingga akan memicu vasokonstriksi dan juga agregasi platelet dan menimbulkan suatu risiko infak miokard dan juga stroke. Lalu, dalam fungsi yang lain, misalnya hepatik, sebenarnya dia tidak terlalu signifikan menyebabkan efek samping. Jarang terjadi peningkatan aminotransferase dan juga efek samping seperti mortalitas itu jarang dilaporkan. Nah, diklofenak memiliki efek hepatotoksik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Sedangkan ada juga efek samping lain seperti misalnya reaksi anafilaksis yang mengganggu sistem integumen atau kulit dan juga paru, seperti misalnya memunculkan sistem urtikaria, kemudian aspirin, eksaserbasi penyakit paru. Lalu bagaimana kontraindikasinya? Kontraindikasi untuk NSAID ini tidak diberikan pada hipersensitivitas NSAID,
hipersensitivitas salisilat karena akan memunculkan seperti reaksi alergi urtikaria, asma, dan lain sebagainya setelah konsumsi NSAID. Kemudian, kehamilan trimester ketiga dan juga pasca operasi arteri koroner bypass. Nah, lalu bagaimana monitoring dan juga toksisitasnya? Monitoring dari NSAID itu bisa dari darah lengkap, tes fungsi ginjal, fungsi hepar, yang direkomendasikan hanya pada pasien dengan penggunaan NSAID yang jangka lama. Sedangkan monitoring ini tidak umum dilakukan pada pasien yang tidak memiliki risiko tinggi mengalami toksisitas NSAID. Lalu apa saja toksisitas NSAID? Toksisitasnya adalah mulai dari yang pertama adalah perdarahan gastrointestinal, kemudian hipertensi, hepatotoksisitas, gangguan renal, metabolik asidosis, koma, kejang, dan juga gagal ginjal akut, sampai adanya toksisitas dalam bidang neurologi, seperti misalnya penurunan kesadaran, nistagmus, penglihatan kabur, diplopia, nyeri kepala, dan juga tinnitus. Baik, sekian materi tentang NSAID. Semoga video ini membantu, dan terima kasih.